Makin dekat penghujung tahun 2022, masih ada berita-berita baik di pasar kripto yang kita harapkan bisa mendongkrak harga kripto koin. Di antaranya adalah hard fork Fasil pada blockchain Cardano yang dilakukan tanggal 22 September 2022 lalu. Seperti apakah dampak hard fork ini bagi perkembangan blockchain Cardano dan bagaimana prospek koin ini di masa yang akan datang? Saya Adi, host channel ini, akan memandu Anda. Konten ini hanya untuk wisata ilmu, bukan rekomendasi beli atau jual apapun ya. Bila waktu Anda sedikit untuk menonton seluruh isi konten, gunakan fitur show transcript yang ada pada bagian akhir deskripsi konten ini. Baiklah, mari kita mulai. Cardano adalah salah satu altcoin dengan sejarah tertua yang nyaris sama usianya dengan Ethereum yang bekerja dengan konsensus proof of stake. Blockchain ini didirikan oleh Charles Hoskinson di tahun 2015. Sebelumnya dia adalah co-founder Ethereum. Cardano dibuat oleh Input Output Hong Kong atau IOHK dan Emergo. Keduanya berbasis di Singapura, tapi punya kantor dan cabang di seluruh dunia. Proyek-proyek Cardano yang sedang dilakukan dikoordinasi oleh Yayasan Cardano, sebuah organisasi nirlaba di Swiss yang juga pemilik sah merek Cardano. Cardano mendapatkan pendanaan 80 miliar US dollar dari berbagai ICO di tahun 2015, 2016, dan 2017. Dan sejak itu Cardano tidak menambah pendanaan apapun. Mainnet Cardano live di tahun 2017 dan meski proyeknya masih dalam perkembangan dibandingkan proyek lain, fitur kunci dan fungsional telah diterapkan. Cardano bekerja dengan mekanisme konsensus proof of stake yang diberi nama Ouroboros yang dapat memproses sekitar 500 transaksi per detik. Namun, throughput ini tidak berlaku untuk transaksi smart contract yang membuat kecepatan transaksi menjadi lambat sampai hanya beberapa transaksi per detik saja, bergantung pada banyaknya transaksi saat itu. Jumlah transaksi per detik untuk smart contract ini akan ditingkatkan melalui sebuah hard fork yang disebut Fasil. Meski Cardano saat ini tidak cepat, tetapi blockchain ini adalah yang paling aman dan desentralis. Ini karena ada 3.200 staking pool di situ. Cardano menerapkan apa yang disebut K-parameter yang mengurangi hadiah staking apabila terlalu banyak Cardano yang di staking pada satu pool. Hal ini memberikan insentif kepada operator staking pool untuk menciptakan staking pool tambahan, sehingga meningkatkan desentralisasi blockchain Cardano. Koin Cardano atau ADA digunakan sebagai alat pembayaran transaksi dan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan komunitas melalui proyek Katalis. Seluruh aset asal Cardano dapat digunakan untuk membayar fee transaksi. Ini berkat apa yang disebut mekanisme Babel fee. Saat ini hadiah staking Cardano 4,6% per tahun dan mereka tidak menerapkan staking minimum, tidak ada periode untuk koin kita dikunci, dan tidak ada risiko slash terkait staking. Tak mengherankan 70% dari total sirkulasi Cardano ada pada posisi staking. Sebanyak 17% dari total suplai Cardano dialokasikan untuk 3 entitas di belakang Cardano, dan sisanya dilepas ke pasar. Seperti halnya Bitcoin, Cardano punya maksimum supply, dalam hal ini adalah 45 miliar ADA, sama seperti halnya Bitcoin, perlu beberapa waktu sebelum batas maksimum koin tercapai. Bisa sekitar 30 tahun dari sekarang atau lebih. Saat ini Cardano punya 73 dApps menurut Cardano Crowd. 12 diantaranya adalah protokol DeFi yang secara kolektif meraih sekitar 90 juta US dollar total value locks atau TVL menurut DeFi lama. Sudah sekitar 1000 proyek dibuat di Cardano sampai Juni tahun ini. Cardano punya ekosistem yang bisa diakses dengan berbagai browser extension wallet. Yang populer adalah Nami Wallet dengan jumlah diunduh 200.000 kali. Ini sebuah wallet browser berbasis Chrome. Saat ini ada sekitar 3,5 juta alamat wallet unik. Di bulan Mei, Cardano mengalami pemulihan tercepat setelah pasar mengalami crash akibat hancurnya Terra. Ini karena ekosistem Cardano tidak berkaitan dengan stablecoin USD seperti halnya hampir semua DeFi besar yang ada.
Di awal Juni, Emurgo dan Yayasan Cardano meluncurkan aplikasi desentral backend untuk komunitas developer Cardano, membuat dApp menjadi lebih mudah. IOHK juga mengumumkan kolaborasi dengan Dish Network yang memiliki Atala Prism, solusi identifikasi desentral untuk televisi dan satelit yang akan membuat program koin loyalty. Atala Prism ini adalah platform yang sama yang digunakan pemerintah Ethiopia untuk kredensial pendidikan mereka. IOHK bahkan mengumumkan akan meluncurkan dApp Light Wallet yang disebut Lace, yang berfungsi seperti toko serba ada untuk seluruh ekosistem Cardano, termasuk staking dan akses langsung ke dApp mereka. Di akhir Juni, IOHK mengumumkan bahwa hard fork Vasil Cardano akan tertunda sebulan karena temuan adanya bugs, akan tetapi tes Vasil tetap dilakukan. Di awal Juli, testnet Vasil telah live menghasilkan banyak akumulasi data sebagai bukti harapan investor pada Vasil Fork ini. Namun, lagi-lagi, jadwal Vasil Fork pada mainnet tersebut tertunda lagi beberapa pekan dari agenda. Penundaan ini bukan hal pertama, sehingga lebih banyak orang yang kecewa ketimbang fokus pada hasil bagus yang telah mereka capai. Perusahaan software IOHK ini telah bekerja membuat beberapa sidechain termasuk yang bisa support Ethereum Smart Contract melalui Ethereum Virtual Machine. Ini adalah hal besar karena selama ini Cardano susah menarik minat developer dan likuiditas karena penggunaan bahasa coding Haskell yang sangat aman tapi benar-benar tidak umum seperti Solidity atau Rust dan nampaknya sulit untuk dikembangkan bersama dApp. Peluncuran sidechain yang menggunakan Ethereum Virtual Machine ini tentunya akan sangat menarik para developer yang sudah terbiasa dengan pemrograman dApp berbasis Ethereum dan tentunya akan menaikkan likuiditas ekosistem Cardano. Ini tentunya di kemudian hari akan memungkinkan Cardano menjadi blockchain interoperable, yaitu blockchain yang bisa menjembatani beberapa blockchain. Bagi teman-teman yang ingin lebih jauh memahami apa itu interoperability chain, teman-teman bisa menonton konten kami tentang itu. Ada blockchain Atom, One, Waves yang termasuk kategori ini. Link saya sediakan di kanan atas layar Anda saat ini. Di bulan Agustus, sebuah bank asal Swiss yang akrab dengan dunia kripto, Sygnum, mengumumkan untuk menawarkan staking Cardano bagi para klien institusi mereka. Catat bahwa Sygnum punya 1.000 klien institusi. Charles mengemukakan bahwa hard fork Vasil telah dijadwalkan di mainnet tanggal 22 kemarin. Vasil hard fork diharapkan meningkatkan skalabilitas Cardano dalam menjalankan smart contract. Bila ini sudah dirasakan oleh para pengguna saat mereka berinteraksi dengan dApp Cardano, tentunya ini akan membuat blockchain Cardano lebih disukai. Berita baik lain, broker Robinhood juga telah melisting koin ADA dalam barang yang ditrading di platform mereka. 23 juta pengguna mereka tentu akan menaikkan popularitas Cardano. Namun, di samping begitu banyak perkembangan positif di balik layar, harga koin Cardano masih terikat erat dengan situasi pasar kripto secara keseluruhan dan bursa efek seluruh dunia yang saat ini belum terlalu optimis. Sirkulasi koin ADA naik terus sejak Mei dan menandakan lebih banyak koin yang dijual. Bila kita asumsikan saja rata-rata harga koin sepanjang periode 4 bulan terakhir adalah 50 sen dolar, berarti akan ada tekanan jual sebesar lebih dari 175 juta dolar. Sebenarnya angka ini tidaklah fantastis atau menakutkan bagi kripto dengan market cap besar, meskipun harga Cardano naik signifikan dibandingkan saat pertengahan Mei lalu, tetapi koin yang dijual di pasar makin besar. Ini kemungkinan karena jatuhnya volume transaksi di pasar NFT Cardano. Sebagian besar orang menyimpan Cardano nampaknya dalam bentuk NFT karena sebenarnya tidak ada pertambahan atau pengurangan signifikan sepanjang 2022 ini dalam jumlah staker koin ADA. Menurut ADA Stat, saat ini ada sekitar 3,5 juta alamat wallet ADA, menunjukkan perlambatan pertambahan sejak pertengahan Mei. Dan yang memprihatinkan adalah sedikitnya pengguna dApp ADA, yaitu sekitar 50.000 pengguna sebulan, menurut Chexplorer. Ini jumlah yang kecil dibandingkan pengguna dApp individual di blockchain besar lainnya seperti Binance, Polygon, Wax, Solana, Flow, Ronin, EOS, apalagi Ethereum.
Target realistis jangka pendek Cardano adalah kenaikan setidaknya ke harga 0,5 sampai 0,6 US dollar karena dorongan berita positif merge Ethereum dan Vasil Fork. Potensi jangka panjang Cardano tentunya bergantung pada hasil capaian tiap milestone yang bisa kita temukan selalu pada update roadmap resmi Cardano yang disajikan para developer Cardano atau lewat interviews, AMA, atau update dari Charles Hoskinson sendiri. Roadmap Cardano terdiri dari 5 tahap yang disebut era. Cardano saat ini berada pada era Basho yang berfokus pada scaling dan tidak jelas sampai di mana batas era ini. Dan pastinya Vasil hard fork ini bukan batas akhir. Menurut perkiraan developer blockchain Cardano, roadmap untuk scaling belum akan selesai sebelum 2024 dan seperti sebelum-sebelumnya, roadmap Cardano hampir selalu ada kemunduran jadwal. Ada berita di bulan Juli lalu bahwa Cardano akan bermitra dengan Algorand setelah Direktur Arsitektur Interim IOHK John Woods pergi dari perusahaan tersebut dan bergabung pada Yayasan Algorand sebagai Chief Technology Officer. Charles lebih suka berkolaborasi dengan Algorand daripada Solana. Kedua blockchain ini sama-sama punya skalabilitas tinggi, namun tentu begitu banyaknya transaksi yang ada pada Solana menyebabkan beberapa kali terjadi outage pada blockchain ini. Namun, mereka benar-benar telah serius berbenah menangani ini saat ini. Mengenai blockchain Algorand, teman-teman bisa menonton konten kami tentang ini. Link di kanan atas layar Anda dan di deskripsi konten. Dampak dari hard fork Vasil pastinya bukan instan. Charles mengutarakan bahwa tentunya ini juga bergantung para developer dApp untuk menerapkan peningkatan skalabilitas Vasil. Dan ini juga membuat kita was-was. Pengalaman sebelum ini saat September tahun lalu, penerapan smart contract dan DeFi diiringi ekspektasi sangat tinggi dari komunitas Cardano. Namun kenyataannya penerapan smart contract yang didukung Plutus, yaitu sebuah platform pembayaran non-bank, tertunda-tunda dan menemui banyak masalah dalam penggunaannya hingga hari ini. Para hodler Cardano yang memutuskan untuk bertahan sepanjang musim gugur 2021 titik terendah harga kemungkinan kecewa ketika dApp Cardano baru diterapkan di awal tahun ini terutama Sunday Swap. Saat itu begitu banyak pengguna berjejal untuk masuk aplikasi, tapi banyak masalah terjadi. Dan banyak yang khawatir hal serupa akan terjadi kali ini pada Vasil hard fork. Saat ini nampaknya tim Cardano banyak berfokus pada governance dalam beberapa bulan terakhir, apalagi iklim regulasi menunjukkan tren yang membuat investor kripto harus meningkatkan kewaspadaan soal risiko perubahan hukum tentang kripto. Security Exchange Commission Amerika sangat berambisi untuk mengatur semua cryptocurrency selain Bitcoin. Mereka berpandangan bahwa cryptocurrency adalah sekuritas seperti saham dan karenanya harus diatur atau dihancurkan. Ini tak terkecuali juga Ethereum. Sementara itu, Ethereum co-founder Gavin Wood nampaknya juga telah siap dengan kemungkinan serangan SEC ini dan telah berfokus lebih dulu pada desentralisasi Polkadot. Ini nampaknya yang juga menjadi alasan percepatan roadmap governance Cardano. Beda dengan Gavin Wood, Charles Hoskinson memilih langkah menyerang dengan terbang ke Washington DC bertemu para politisi puncak dan meyakinkan mereka untuk meloloskan regulasi kripto yang akan menguntungkan tidak hanya Cardano tapi juga semua cryptocurrency. Pertanyaannya adalah, apakah Charles dan para lobbyis kripto dapat meyakinkan pembuat hukum sebelum semua pemeriksaan dilakukan? Iklim regulasi saat ini sedang menarget banyak koin-koin besar, namun belum secara langsung mengarah kepada Cardano. Tapi sudah jelas eToro sudah menghapus Cardano dari pengguna asal USA sejak awal 2022 terkait permasalahan aturan yang tidak dijelaskan. Ini makin memperkuat alasan bahwa roadmap Cardano ke arah pemerintahan desentralis harus segera dibereskan. Namun di luar semua masalah itu tentang desentralisasi, sebetulnya Cardano telah melakukannya sangat bagus sejak awal. Kini sebagai pemegang Cardano, lebih baik tetap sabar dan melihat bagaimana perkembangan selanjutnya. Dan itulah keseluruhan update informasi dari kami soal Cardano. Bila Anda mendapati informasi ini bermanfaat, ketuklah gambar like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Kita akan segera berjumpa lagi di konten selanjutnya. Terima kasih.